Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan, NIM 1704031499. Saya ingin menjelaskan terkait beberapa pertanyaan mengenai studi kelayakan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Analisis Perancangan Perusahaan kelas B. Rumusan masalah. Ada beberapa pertanyaan yaitu yang pertama, apa kegunaan studi kelayakan? Yang kedua, apa perbedaan studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Yang ketiga, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Yang keempat, jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Dan yang terakhir, menurut saudara, pelajaran apa saja atau materi apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan? Yang pertama, apa kegunaan studi kelayakan? Studi kelayakan atau bisnis adalah penelitian yang menyangkut aspek baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya. Di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Kegunaan lainnya ialah menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Apa perbedaan studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Perbedaan antara studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek ialah terletak pada kegiatannya. Studi kelayakan proyek lebih berfokus pada proyek yang bersifat investasi seperti pembangunan proyek, sedangkan studi kelayakan bisnis lebih berfokus pada bisnis dan kegiatan bisnis seperti pemasaran, legalitas, budaya, ekonomi, serta keuangan. Jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Yang pertama, studi kelayakan bisnis. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Manfaatnya ialah memperkecil risiko keuangan, mempermudah perencanaan bisnis, melancarkan pelaksanaan bisnis, mempermudah melakukan pengawasan, dan mempermudah pengendalian. Lalu yang kedua ialah studi kelayakan proyek. Merupakan penelitian untuk mengetahui apakah pada suatu proyek atau investasi dapat dilaksanakan dengan berhasil atau tidak. Jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama ada legalitas. Pada legalitas ini, segala hal yang berkaitan dengan hukum serta legalitas dari ide bisnis akan dikaji oleh para ahli konsultan studi kelayakan. Mulai dari memastikan suatu ide hingga melakukan riset tersebut dan juga tentang perizinan dengan membuatkan akte pendirian perusahaan oleh notaris. Persiapan untuk mengajukan SIUP atau surat izin usaha perdagangan, serta untuk perizinan lokasi usaha, dan juga surat tanda daftar bisnis dan perusahaan, NPWP, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, pemasaran. Pada pemasaran ini akan melakukan riset untuk potensi serta peluang pasar, target konsumen, daya beli, persaingan bisnis pada industri, segmentasi pasar, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada budaya. Studi kelayakan juga akan mengkaji pengaruh bisnis tersebut dengan budaya setempat, baik itu budaya pada target pasar sampai di lokasi tempat bisnis yang akan dijalankan. Lalu ada ekonomi. Studi kelayakan juga akan melakukan riset mengenai pengaruh bisnis pada ekonomi, dimulai dari keekonomi di daerah sampai ke nasional. Ide bisnis yang sempurna dan layak tentu saja akan memberikan dampak positif pada ekonomi secara meluas. Selain itu, bisnis juga dianggap layak bila misalnya sanggup memberikan dampak positif secara ekonomi bagi yang berkaitan dengan usaha. Lalu yang terakhir ada keuangan. Studi kelayakan ini berkaitan dengan anggaran investasi hingga untung rugi suatu perusahaan. Menurut saudara, pelajaran apa saja atau materi apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan? Menurut saya, materi kuliah tentang manajemen serta akuntansi sangatlah diperlukan dalam menyusun studi kelayakan. Karena studi kelayakan ini berfokus pada kegiatan seperti pemasaran, manajemen keuangan, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.